Waktu dan 4 menit harus ramai. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh menikmati persekutuan, menikmati puji-pujian. Kami juga rindu menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rumah ibadah yang Tuhan berikan. Sehingga secara rutin, teratur dan tertib, anak-anak Tuhan bisa berkumpul di tempat ini dalam waktu tertentu. Kami ingin membangun iman kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam dan terima kasih Tuhan menyediakan rumah Tuhan. Untuk kami bersama-sama menikmati besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang hebat dan luar biasa di tempat ini. Oh Tuhan, ini bukti bahwa Engkau mengasihi seluruh manusia. Di segala tempat Engkau menyatakan diri-Mu. Menyatakan kabar baik, Yesus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami bukan saja mendengar dan memahami, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman. Urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Engkau Tuhan memampukan menyampaikan isi hati-Mu secara tepat. Sungguh Tuhan, kami rindu firman-Mu. Boleh menegur kami, mengingatkan kami. Tapi kami juga siap dinasehati dan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Timotius dan Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya. Kayaknya Bapak meminta saya itu sekitar tahun 2022 ya Pak. Iya. Ya. Itulah keterbatasan ibu-ibu Pak ya. Kalau bapak-bapak enak Pak, jus begitu. Kalau ibu-ibu perlu banyak yang dipertimbangkan, dipikirkan. Bukan laris Pak, enggak Pak, harus jaga kandang. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu, nama saya Rina Tambunan. Ya kalau melihat dari namanya saudara pasti tahu ya saya dari mana. Enggak mungkin saya ya dari Bandung, enggak mungkin. Ya. Nah kami melayani di Gereja Baptis Kalipancur di Semarang sejak tahun 2005, berarti 19 tahun. Bersama dengan suami saya Pak Sahat. Pak Sahat pernah kesini ya Pak ya. Mungkin jemaat sebagian sudah mengenal beliau. Nah selain menggembalakan Bapak Ibu Saudara, kami juga mengajar di STT Harvest Semarang. Nah Pak Timo ini adalah salah satu mahasiswa kami dan juga Mas Samuel ya. Juga mahasiswa yang luar biasa dipakai Tuhan untuk membina, membangun iman saudara di tempat ini. Kami punya 3 orang anak ya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kalau ke Semarang main ke Kalipancur Bapak Ibu Saudara, rumah saya dekat tempat pembuangan sampah. Jadi langsung disambut dengan bau yang amat sangat harum. Demikian perkenalan singkat saya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan
dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah firman Tuhan yang mungkin saya pikir semua orang Kristen menjadikan ini sebagai ayat yang sangat-sangat menyentuh hati ya. Rasanya nggak ada orang Kristen yang nggak tahu ayat ini. Mazmur 23, Mazmur Daud, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah gak sih Bapak Ibu melakukan sesuatu tindakan yang bodoh? Pertanyaan kedua, perbuatan bodoh seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, saudara, banyak perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan. Tapi ada satu perbuatan bodoh yang sampai saat ini kalau saya ingat masih membuat saya menyesal. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Sekitar tahun 97, waktu itu saya baru saja kerja selama setahun. Tapi saya dan Pak Sahat sudah merencanakan untuk menikah. Saudara, udah capek-capek ngumpulin uang untuk beli cincin kawin. Baru 1 tahun loh kerja, susah banget waktu itu. Sekalinya udah kebeli saudara, cincin itu hilang. Kok bisa? Jadi ceritanya saudara, waktu itu saya dan Pak Sahat berangkat ke kampungnya Pak Sahat karena kami akan merencanakan menikah di sana. Ke sana saudara naik bus. Biasa saudara saya di bus itu mabuk perjalanan, muntah-muntah sempoyongan saudara. Nah cincin itu saya taruh di dalam amplop. Waktu saya sempoyongan muntah-muntah, saya buka tas saya untuk nyari sapu tangan. Saudara, waktu saya membukanya, ketemu sapu tangan itu, saya melihat ada amplop keluar dan saya biari. Saudara, saya nggak ingat kalau isi amplop itu cincin kawin saya. Oh saudara, bodohnya saya itu lihat loh itu amplop, sebelumnya saya taruh di situ dan saya lihat itu amplop jatuh. Tapi bodohnya saya nggak ingat apa isinya. Oh saudara, begitu cincin itu hilang, berkali-kali saya ngomong sama diri saya sendiri di kampungnya Pak Sahat. Rin, bodoh banget kamu itu, bodoh banget. Waduh saudara, itu nyesel sampai sekarang kalau saya ingat itu saudara, betul. Dan sejak saat itu saya gak pernah punya cincin kawin lagi. Saudara, tindakan bodoh sebenarnya rupanya gak terjadi pada saya. Ini ada sekelompok bapak-bapak saudara, sudah bapak-bapak. Apa yang mereka lakukan? Mereka nekat maling kelengkeng. Ini lihat ya. Oh bisa? Oke bisa ya. Nih ya. Coba. Oke sebentar, sabar ya bapak-bapak ya. Bapak ibu ya.
Oke, mundur dulu. Suaranya nggak kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Oke, lihat ini ya. Iya, kalau ada suaranya lebih seru lagi ya. Saya ulang ya. Ini bapak-bapak yang nggak tahu nih seumuran Pak Sahat sama Pak Timotius kayaknya. Nah, kalau nggak bisa, tuh. Sing duit teko, gitu ya. Nah, saudara, siapa yang pernah seperti itu? Saya dulu pernah juga sih waktu kecil ya. Maling mangga, maling jambu, semuanya. Tapi ini yang melakukan bapak-bapak. Ya, betapa bodohnya. Mungkin saudara kalau melihat seperti itu, saudara berkata wajarlah Bu. Orang susah memang seringkali melakukan tindakan bodoh. Benar nggak? Anda saudara. Saudara baru-baru ini. Oke lanjut. Ini enggak bisa soalnya. Nah, baru-baru ini saudara ada seorang camat di Riau pura-pura gila. Kenapa saudara? Ketahuan korupsi. Lalu kemudian next. Baru-baru ini juga saudara ada seorang profesor dari UGM. Bayangkan profesor dari UGM saudara, gak main-main. Dia ketangkap saudara karena suap, gratifikasi. Next, bahkan baru-baru ini engkau tahu saudara ada seorang jenderal. Jenderal yang kalap karena cemburu membunuh ajudannya sendiri. Saudara, kalau kita lihat di situ, ternyata siapa saja, gak peduli usia, kedudukan, jenis kelamin, bisa bertindak bodoh termasuk engkau dan saya. Benar gak? Saudara, berapa banyak di antara para pemuda-pemuda kita yang salah milih jodoh, yang salah milih jurusan. Oh, berapa banyak bapak-bapak kita tertipu investasi bodong, ibu-ibu tertipu, terjerat pinjaman online. Oh saudara, berapa banyak pasangan suami istri yang harus berantakan pernikahannya karena perselingkuhan. Namun saudara, anehnya walaupun engkau dan saya tahu bahwa tindakan kita sering banget bodoh dan merugikan kita. Tapi kita sering sekali melakukan lagi dan lagi. Mengapa saudara? Saudara, sebenarnya kita ini adalah manusia yang kurang hikmat, kurang bijaksana saudara. Kita ini seringkali bertindak semau sendiri. Benarlah perkataan Nabi Yesaya next. Kita ini sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Oh saudara, kalau seperti itu kita sering bertindak bodoh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terus-menerus tersesat? Oh, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Pertama-tama yang harus engkau dan saya lakukan adalah next. Engkau dan saya harus menyadari bahwa engkau dan saya sebenarnya sama seperti domba. Katakan kanan kirimu. Kita sama seperti domba. Oh saudara, sadarilah pertama-tama engkau dan saya sama seperti domba. Saudara, memang Daud yang menuliskan Mazmur 23 yang tadi kita baca ini. Dia memang adalah gembala sejak masa mudanya saudara. Namun perhatikan, ketika Daud menuliskan Mazmur 23 ini, dia menuliskan bukan dari sudut pandang seorang gembala, bukan. Tapi dia menulis dari sudut pandang seekor domba. Saudara, apa yang Daud ketahui tentang seekor domba? Next. Yang pertama, domba itu keras kepala dan tidak sabar. Oh saudara tahu,
Domba itu kalau haus mereka nggak sabar nunggu gembalanya bawa minuman yang bersih. Mereka langsung minum dari air yang berceceran di jalan. Padahal air itu sudah tercemar kotoran dan urin dari kawanan sebelumnya. Saudara, hausnya memang hilang seketika. Tapi engkau tahu sebentar lagi domba-domba itu sakit. Apalagi yang Daud ketahui tentang domba. Next, Daud tahu bahwa domba itu adalah hewan yang cenderung menyimpang. Saudara, perkataan Daud, next. Perkataannya, dia menuntunku ke jalan yang benar. Saudara, kata jalan di sini sebenarnya dalam bahasa aslinya, ini berarti jalan yang sudah jelas, sudah lama. Ini mau menunjukkan bahwa betapa bodohnya domba, saudara. Karena meskipun sudah berkali-kali lewat di jalan yang sama, itu lagi, jalan itu lagi. Meskipun jalannya lurus dan mulus, domba-domba itu tetap tersesat. Mereka tersesat kenapa, saudara? Ketika mereka melihat tanaman yang menarik padahal tanaman itu beracun. Mereka tersesat terlepas dari kawanannya, saudara. Padahal ada pemangsa yang siap menerkam. Oh saudara, saking bodohnya domba. Kalau mereka lagi meregang, saudara, melakukan peregangan begitu. Kadang-kadang saudara ketika mereka melakukan peregangan saking semangatnya, saudara. Mereka kejengkang dan saking bodohnya domba, dia tidak bisa balik lagi. Saudara, ada seorang pendeta, mantan gembala ternak. Dia bercerita begini, saudara, dulu dia bilang, saya punya kambing dan domba. Tapi saya lebih senang dengan kambing, kata bapak pendeta itu. Walaupun kambing menjengkelkan, tapi menurut dia setidaknya kambing lebih pintar daripada domba. Next, menurut dia domba bukan cuman bodoh, next, kotor tapi juga lemah. Dia katakan, saudara, buktinya domba-domba aku selalu tersesat. Kalau pulang luka digigit ular. Bahkan saudara, menurut pendeta ini domba-dombanya gak tahu caranya berteduh saat hujan. Saudara, lihatlah, domba-domba itu adalah makhluk yang paling menyedihkan. Dan saudara tahu, Tuhan memberitahukan kepada Daud yang menuliskan Mazmur 23 itu bahwa dia sama seperti salah seekor dari domba itu. Saudara, itu mungkin menyakiti perasaan Daud. Tapi dia tahu bahwa itu sungguh benar adanya. Saudara, masih ingatkah engkau berapa kali Daud melakukan kebodohan? Saudara, dia ingat Daud betapa bodohnya dia waktu itu mindahin tabut Tuhan, saudara. Dengan apa? Dengan keledai. Padahal tabut Tuhan gak boleh dipindahin dengan apapun juga kecuali oleh para imam. Matilah Uza pada waktu itu. Saudara, Daud ingat betapa bodohnya dia, saudara. Mentang-mentang sering menang perang. Dia bahkan menghitung seluruh jumlah tentaranya. Padahal waktu itu sangat dilarang oleh Tuhan. Saudara, mungkin engkau ingat tindakan bodoh Daud. Yang paling bodoh, dia membunuh Uria tentaranya. Kenapa, saudara? Dia mau ngepek istri Uria. Oh saudara, lihatlah. Daud yang menuliskan Mazmur 23 ini pun pernah bertindak bodoh. Dan Tuhan mengingatkan dia bahwa dia seperti salah seekor dari domba itu. Dan ketika Daud sadar dirinya sama seperti domba yang bodoh itu, saudara. Daud tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan sebagai gembalanya. Saudara, selama menjadi hamba Tuhan, ada banyak sebenarnya keputusan yang membuat saya menjadi susah. Salah satunya adalah memutuskan kuliah di seminari. Saudara, baru beberapa bulan saya kuliah di seminari, saya hamil anak kedua, Shalom. Itu kehamilan yang sangat berat, saudara. Terpaksa harus diopnam karena memang berat banget waktu itu.
Tapi meskipun demikian saya paksa untuk tetap kuliah. Nekat, saudara. Saudara, beberapa bulan setelah lahiran ternyata anak kedua kami Shalom divonis kelainan jantung. Terpaksa saya cuti kuliah. Memang puji Tuhan, Shalom memang bisa dioperasi. Tapi saudara, walaupun Shalom anak kami itu masih butuh perawatan, perhatian. Saya nekat nerusin kuliah, saudara. Berapa tahun saya menyelesaikannya? 5 tahun. Saudara, setelah lulus saya berharap dapat tempat pelayanan yang bagus. Kayak tempat Pak Timo ini loh. Tapi kenyataannya gak ada yang manggil, saudara. Kecuali satu tempat pos perintisan di pinggiran kota Semarang. Saudara, gak ada pilihan. Akhirnya saya dan Pak Sahat memutuskan untuk menerima tawaran pos perintisan itu. Walaupun gajinya buat makan saja gak cukup. Oh, untuk nambah income saudara, nyari kerja saya kemana-mana. Saya bawa ijazah saya kemana-mana, saudara. Ada yang terima? Tidak. Ijazah seminaris saya gak laku, saudara. Oh, saya teriak kepada Tuhan, Tuhan gini amat nasibku. Tuhan, ngapain aku susah-susah kuliah. Kalau cuma pelayanan di pos perintisan, Tuhan. Gimana nyekolahin anak-anak saya nantinya. Hidup aja susah. Oh saudara, gak selamanya keputusan yang kita buat, yang nampaknya rohani, yang nampaknya baik, bisa mengantar kita ke bukit berbunga. Tak jarang saudara, justru membawa kita ke lembah curam. Tapi meskipun demikian saudara, engkau dan saya harus sadari bahwa tiap hari kita harus membuat keputusan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya keputusan yang kita ambil itu benar? Saudara, supaya engkau dan saya mengambil keputusan yang benar. Engkau dan saya sama seperti Daud, kita membutuhkan seorang yang bijaksana. Seorang yang tahu jalannya. Seorang yang dapat kita percayai. Engkau dan saya membutuhkan seorang gembala yang baik. Mengapa? Saudara, meskipun gembala itu takkan menjauhkan kawanan domba dari lembah. Namun gembala yang baik hadir di tengah lembah. Engkau dan saya membutuhkan orang yang bijaksana. Kenapa? Karena meskipun kita ada di lembah, gembala yang baik itu hadir di tengah lembah. Saudara, ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Sebenarnya di sini Daud sedang mengibaratkan hubungannya dengan Tuhan seperti domba yang puas dengan gembalanya, saudara. Namun sekalipun Daud waktu itu puas dengan gembalanya, saudara tahu itu tidak berarti Daud bebas dari berbagai cobaan dan kesengsaraan. Saudara, ingatkah engkau bahwa Daud nyawanya diburu oleh Raja Saul. Bahkan anaknya Absalom merencanakan untuk melawan dia dan membunuh dia. Yang membuat terpaksa Daud bertahun-tahun harus mengungsi dan melarikan diri ke padang gurun. Namun demikian saudara, sekalipun kondisi yang sangat amat menjepit pada waktu itu, Daud masih bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oh saudara, perlu dicatat, saudara, perlu dicatat dalam masa tenang, ini ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku pada saat-saat tenang. Perhatikan saudara, Daud menggunakan kata ia untuk menyebut Tuhan, saudara. Namun ketika masa-masa pencobaan tiba, di ayat 4 sampai 5, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh saudara, saat masa kelam itu, Daud tidak lagi memanggil Tuhan sebagai ia. Dia memanggil Tuhan dengan kata engkau
Klik. Apa artinya saudara? Ada perubahan dari kata ia menjadi engkau. Apa artinya? Saudara, perubahan ia menjadi engkau. Ini mau menunjukkan, menggambarkan ketika bayang-bayang kelam paling terjepit dalam kehidupan Daud. Saat itulah dia mengalami sesuatu yang intim dan mendalam terjadi antara dia dengan Tuhan. Apa itu? Oh saudara, saat-saat terjepit itu dia memanggil engkau. Daud merasakan gembala itu hadir bersamanya. Dia ada di sana menghiburnya, membimbingnya, menemukan jalan. Gembala itu melindunginya dari ancaman pemangsa. Gembala itu memastikan Daud berhasil melewati kegelapan dengan selamat. Saudara, waktu saya kelas 2 SD, bapak saya itu, kami tinggal di Belitung Timur waktu itu saudara. Bapak saya membeli rumah di kawasan Pecinan. Saudara tahu ya, rumah Pecinan itu rumah yang panjang banget. Kecil tapi panjang. Banyak banget kamarnya tapi serem saudara. Kenapa? Karena gak ada listrik. Udah lama gak ditinggali, singup. Saudara, kami ada 4 bersaudara. Kami dikasih tidur sendiri-sendiri. Saudara, biasanya bapak saya sebelum tidur dia akan datang, ngobrol, berdoa, lalu kembali ke kamarnya. Saudara tahu ketika bapak saya keluar dari kamar biasanya saya sering ketakutan. Mati ketakutan saudara, kenapa? Karena rasa sendirian dan gelap itu membuat di pandangan saya depan tuh seperti ada yang terbang-terbang. Biasanya kalau saya sudah ketakutan saya lari ke kamar bapak saya. Tapi suatu kali saudara, seperti biasa bapak saya datang ke kamar saya, tapi itu dia nggak langsung keluar. Setelah ngobrol, doa, dia datangi saya ke pinggir tempat tidur, dia tanya kepada saya, Rin, kamu mau lampu sentir ini? Biasanya dia bawa lampu sentir ke kamar saudara. Kamu mau lampu sentir ini bapak taruh di sini atau bapak tidur di sini tapi lampu sentirnya mati? Menurut saudara saya milih yang mana? Tepat sekali saudara. Saya memilih bapak saya ada di situ walaupun lampu sentirnya mati. Saudara, bukankah itu yang engkau dan saya mau saat kita berada dalam lembah kekelaman? Ada Bapa sorgawi kita di sana. Saudara, tapi pertanyaannya mengapa? Mungkin sampai di sini engkau bertanya, mengapa gembala yang katanya baik itu justru membawa domba-dombanya ke lembah yang penuh bahaya? Saudara, hanya satu jawabannya, untuk membawamu dan membawaku ke tempat yang lebih baik. Saudara, meskipun gembala tahu bahwa ada ancaman serigala, ada ancaman beruang, ada ancaman badai yang tiba-tiba, longsor yang semuanya dapat mengancam jiwa. Saudara tahu, itulah cara satu-satunya dan cara terbaik membawa kawanan domba ke tempat yang lebih tinggi. Kemana itu saudara? Ke tempat sumber makanan terbaik dan air terbaik. Saudara, di Palestina itu, karena berbukit-bukit, maka ada celah saudara antara bukit itu. Nah, gembala saudara harus melewati satu-satunya jalan yang sempit itu saudara. Untuk bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Tempat makanan terbaik dan tempat air terbaik. Saudara, next. Engkau dan saya seringkali salah sangka pada Tuhan. Saat dia membiarkan engkau, mengizinkan engkau dan saya ada dalam lembah kelam. Saudara, padahal seringkali Tuhan memakai lembah kelam. Membawamu dan membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Dengar ini baik-baik saudara. Tidak apa-apa lembahnya tidak bagus. Yang penting gembalanya bagus. Tidak apa-apa lembahnya buruk. Yang penting gembalanya baik. Katakan ke sebelah kanan kirimu. Gak apa-apa lembahnya buruk. Yang penting gembalanya baik. Saudara, di mana kami sekeluarga melayani setelah 19 tahun.
gereja besar, saudara? Tidak. Masih di pos perintisan itu di pinggiran Semarang. Sudah hampir 19 tahun. Apakah anak-anak saya bisa sekolah, saudara? Puji Tuhan. 1 sarjana. 1 semester 6. 1 hampir lulus dari SMA. Kok bisa, saudara? Oh, Tuhan buka jalan. Waktu itu saudara, saya udah gak memenuhi syarat secara usia. Tapi saya bisa diterima di Telka multinasional. Kenapa, saudara? Cuma gara-gara saya guru sekolah minggu Bangkotan. Oh, saudara, gak berapa lama dari situ saya jadi dosen teologi. Kok bisa? Ada perubahan kebijakan dari pemerintah soal dosen teologi. Waktu itu dosen teologi harus syaratnya berlisensi negara, punya ijazah negara. Di Indonesia itu langka, saya salah satunya. Oh, ijazah saya laku keras, saudara. Beberapa STT menawarkan saya untuk mengajar di tempat mereka, tapi Tuhan menuntun saya memilih sebuah STT kecil di kota Semarang yang jam kerjanya sangat fleksibel. Oh, bukan itu saja, saudara. Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk membantu saya mengikuti pelatihan, mengikuti kursus. Saudara, bahkan engkau tahu Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Next, apa itu, saudara? Tuhan mengirimkan seekor anjing untuk menjagai anak-anak kami ketika saya dan Pak Sahat mengajar di malam hari. Oh, saudara, sekarang saya mengerti apa arti takkan kekurangan aku. Saudara, ini bukan tentang padang rumput yang hijau, air yang tenang, hidup yang melimpah. Bukan, saudara. Sekarang saya tahu apa itu takkan kekurangan aku. Ini tentang gembala yang baik itu hadir bagiku dan bagimu. Dialah Yesus. Oh, saudara, tahukah engkau untuk menjadi gembala yang baik bagimu? Yesus pertama-tama dia harus menjadi anak domba Allah yang rela menyerahkan nyawanya disalib demi engkau dan saya. Saudara, apa yang tidak dapat engkau tanggung, ditanggungnya untukmu. Saudara, Yesus memastikan engkau mendapatkan yang terbaik, saudara. 1 dombanya hilang, akan dicarinya, saudara. Kemanapun, berapapun harganya. Sampai dia menemukanmu. Kalau dia sudah menemukan, dibalutnya engkau, digendongnya. Kenapa itu Yesus lakukan, saudara? Karena namanya dipertaruhkan di atas hidup. Engkau, segala-galanya bagi Yesus. Engkau seharga nyawanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh menakjubkan. Kemanapun engkau pergi, disertainya. Engkau jatuh, dicarinya, berapapun harganya. Engkau seharga nyawanya. Saudara, bagaimana engkau memasuki hari-hari ini? Apakah dengan ketakutan? Apakah sekarang engkau sedang punya masalah, ada dalam lembah kekelaman, sakit, penyakit, bangkrut? Ditinggalkan orang yang dikasihi. Diselingkuhi, dibully, terancam dipecat, target gak nyampe-nyampe. Engkau putus asa. Apa keadaanmu pagi ini? Apakah engkau melihat semuanya nampak gelap? Tidak pasti. Oh, saudaraku. Arahkanlah pandanganmu pada Yesus gembalamu yang baik. Percayalah, saudaraku, bersama Yesus engkau bisa melihat bahkan lembah bayang-bayang kematian. Hanyalah jalan menuju padang rumput yang lebih hijau. Oh, saudaraku, apakah engkau saat ini ada di tengah pergumulan berat? Bingung mau kemana? Gak ada yang peduli padamu. Datanglah, saudara, pada Yesus.
Gembala yang baik, yang tidak pernah lelah menemanimu. Saudaraku dengar ini. Tidak peduli apapun keadaanmu saat ini. Di bukit berbungakah? Atau di lembah paling curamkah? Katakan dengan yakin. Aku aman dalam tangan Tuhan Yesus, gembalaku yang baik. Kenapa saudara? Karena ia berjanji next. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Engkau dan mu gantiku. 2, 3. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan, tidak apa-apa lembahnya buruk, yang penting gembalanya baik. 1, 2, 3. Tidak apa-apa lembahnya buruk, yang penting gembalanya baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini sudah sering kami dengar. Bahkan mungkin menjadi ayat-ayat kesukaan bagi kami. Tapi pesan ini menyentuh hati kami Tuhan. Kamilah memang domba itu, bodoh. Seringkali kami melakukan kesalahan. Dan lebih bodohnya lagi, ketika kami sudah melakukan kesalahan, kami justru semakin menjauh daripada Tuhan. Padahal Engkau gembala yang baik, mencari kami. Terus mencari kami, tak peduli berapa lama, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berapapun harganya. Bahkan kami seharga nyawamu. Oh terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa sekarang kami punya gembala yang baik. Lihat hati kami yang hancur Tuhan. Kami terlalu berharga dalam pandangan-Mu. Lembah ini mungkin sempit Tuhan. Tapi Engkau tahu kami harus melaluinya karena ini satu-satunya jalan kami menuju ke tempat yang lebih tinggi. Oh ampuni kami Tuhan menjauh dari kasih-Mu. Oh sekarang kami menyediakan hati kami Yesus. Gembalakanlah kami dengan tangan-Mu yang kuat. Dengan hati-Mu yang penuh kasih. Suami kami sering mengecewakan kami mau Tuhan Yesus Engkau yang menjadi gembala. Orang tua kami sering sekali mengecewakan kami mau serahkan Engkau yang menjadi gembala. Bos kami sering sekali Tuhan mengecewakan. Kami mau serahkan pekerjaan kami kepada Engkau gembala kami yang baik. Oh Engkau lihat hati kami yang hancur Tuhan. Mari Bapak Ibu Engkau berdoa serahkan hidupmu. Sudah berapa lama Yesus mencari Engkau? Berapa lama Dia menunggu Engkau? Dia mau membalut lukamu hari ini. Dia mau mengangkat engkau kembali, berjalan menuntunmu menemukan sumber makanan terbaik, air terbaik. Hidup yang berbahagia berkelimpahan di dalam Dia. Karena engkau tidak bisa menemukan kebahagiaan sejati dimanapun itu kecuali di dalam Yesus. Mari berdoa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.
kita akan pujikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan bersama